Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang lalu, saya berbicara tentang karomah. Karomah adalah satu di antara tiga bagian yang kita sebut ketika ketiga-tiganya terkumpul, namanya adalah manqobah. Jadi manqobah adalah sebuah biografi ulama orang-orang soleh yang isinya adalah mengandung riwayat sejarah perjalanan hidupnya, lalu kisah karomahnya, dan wasiatnya kepada murid-muridnya. Di dalam dunia tasawuf, ya, manqobah ini sering dibacakan dalam rangka meneladani perjalanan hidup dari orang yang memang sudah meninggal dunia, yang mencapai derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah untuk membangun motivasi semangat ibadah untuk bisa wusul dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah-kisah manqobah yang pernah saya dengar, ada kisah manqobah berisi karomahnya guru kami, Pangersa Abah Anom atau Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Kisah ini adalah tentang suatu saat beliau didatangi oleh seorang ahli ilmu, seorang ahli tafsir Al-Quran yang bernama Kiai Haji Sihabuddin Suhrawardi, yang beliau dikenal juga dengan nama Ajengan Citungku. Ajengan Citungku datang ke Pondok Pesantren Suryalaya dengan maksud untuk mengadu ilmu, berdebat ilmu dengan Pangersa Abah Anom. Dan bahkan beliau sengaja datang membawa muridnya menjadi saksi dan juga membawa seekor domba yang namanya gurundik. Beliau berkata kepada muridnya, nanti kalau kita menang perdebatan dengan Abah Anom, kita akan menyembelih si gurundik di Suryalaya sebagai tanda syukuran kita. Maka kemudian beliau dengan muridnya, dengan seekor domba tersebut datang ke Suryalaya dan disambut oleh Pangersa Abah Anom dengan ramah tamah. Dipersilakan ya di madrasah Pangersa Abah, dan Abah yang biasanya kalau menerima tamu tidak banyak berbicara, tapi ketika ini beliau menjadi banyak berbicara. Kenapa? Karena sejak awal kedatangannya Ajengan Citungku sudah mempersiapkan 28 pertanyaan sebanyak huruf hijaiyah di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Dan ketika Pangersa Abah ngobrol santai dengan Ajengan Citungku, ternyata dalam seluruh obrolan tersebut Pangersa Abah menjawab 28 pertanyaan Ajengan Citungku sebelum ditanyakan. Maka betapa takjubnya Ajengan Citungku. Subhanallah. Setiap Abah menjawab subhanallah, subhanallah, maka betapa takjubnya Ajengan Citungku. Maka kemudian dengan rasa malu, dia yang awalnya datang dengan niat maksud mengadu ilmu, kali ini dia nolkan dirinya. Dia merasa bahwa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lalu dengan kerendahan hati, dia memohon kepada Pangersa Abah Anom, Abah, tolong terima saya menjadi murid Abah, bimbing saya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala Abah. Maka kemudian Pangersa Abah pun memberikan pembelajaran talqin zikir, mentalqin Ajengan Citungku dengan kalimat La ilaha illallah dan juga dengan talqin zikir khofi, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah proses talqin zikir terjadi, subhanallah, Ajengan Citungku mengalami kondisi fanafilah. Dia tidak sadarkan diri, bahkan selama 12 jam. Maka selesai mentalqin, Pangersa Abah lalu meninggalkan Ajengan Citungku, membiarkannya tetap tidak sadarkan diri dalam posisi terduduk seperti itu. Lalu kemudian 12 jam kemudian Pangersa Abah Anom kembali datang. Dan kemudian Pangersa Abah Anom menepuk pundak Ajengan Citungku dengan ucapan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ajengan Citungku yang ketika itu sedang fanafilah, tidak sadarkan diri karena ruhnya sedang terbang di hadrat Allah Subhanahu wa taala, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ruhnya ditarik pulang kembali ke jasadnya. Maka setelah itu dia bangunlah, tersadar dari fanafilahnya. Ketika tersadar, Ajengan Citungku malah marah. Kenapa? Sedang enak-enaknya berada di hadirat Allah. Maka kemudian ya dia langsung memukul ke arah Pangersa Abah Anom. Dan Pangersa Abah Anom secara refleks menangkisnya. Dan ketika menangkis tersebut, dalam pandangan Ajengan Citungku, Pangersa Abah Anom menjadi 5 sosok. Maka dia kembali sadar bahwa dia telah berlaku kurang adab kepada guru barunya. Maka seketika itu juga dia kembali bersimpuh, mohon ampun dan mohon maaf kepada Pangersa Abah Anom. Maka para hadirin, inilah salah satu di antara kisah manqobah
yang terjadi pada seorang aulia Allah yang pada generasi yang terdekat dengan kita. Dan dengan kisah ini menunjukkan bagaimana beliau bisa membimbing calon muridnya untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.